Jasad satu keluarga korban pembunuhan yang beranggotakan 5 orang telah dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Sebakung Raya, Kecamatan Babulu, Penajam, Peser Utara, Kalimantan Timur. Jasad yang terdiri atas ayah Waluyo, ibu Sri Winarsih, dan ketiga anaknya masing-masing berinisial RJS 15 tahun, VDS 11 tahun, dan terakhir ZAA 3 tahun itu dimakamkan di satu liang lahat berukan 2 kali 5 meter saja, Bapak Ibu. Proses pemakaman dilaksanakan pada hari yang sama setelah kejadian pembunuhan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 yang lalu sore menjelang maghrib. 5 orang jenazah yang diturunkan ke dalam liang lahat diiringi isak tangis dan takbir dari warga yang menghadiri prosesi pemakaman tersebut, Bapak Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Allahu Akbar, ujar salah seorang yang kemudian sesekali diiringi isak tangis warga seperti yang dikutip atau yang dituliskan oleh Tribun Kalimantan Timur.com. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Suprianto mengungkapkan motif pembunuhan yang dilakukan oleh remaja berinisial JND terhadap satu keluarga itu ada 2 dugaan ada 2 dugaan motif. Dugaan yang pertama, kata Suprianto, pelaku JND membunuh korban karena motif asmara. Menurut Suprianto, dari hasil penyelidikan, korban RJS pernah menjalin asmara dengan pelaku JND. Namun, lagi-lagi, informasinya hubungan asmara mereka tidak direstui oleh orang tua yang sang gadis ini. Akibatnya, kisah asmara keduanya kandas di tengah jalan. Kemudian, Bapak Ibu, kata Suprianto, dugaan kedua karena dendam pelaku JND dan korban RJS disebut sering cekcok karena masalah-masalah yang sepele. Sebetulnya sepele saja masalahnya. Mereka sering cekcok karena masalah ternak, ayam dan anjing. Sementara pelaku punya anjing, kata polisi atau Suprianto ini. Selain itu, Bapak Ibu, kata Suprianto, cekcok antara keduanya juga terjadi karena pelaku merasa kesal. Korban RJS sudah 3 hari tidak mengembalikan helm miliknya yang sebelumnya dipinjam. Kebetulan pelaku umurnya 16 tahun baru dan korbannya masih 15 tahun, sehingga emosinya masih labil, kata polisi. Lebih lanjut, Suprianto mengatakan pelaku JND yang merupakan tetangga korban telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 ini. Pelaku merupakan tetangga dari korban sendiri yang merupakan mantan kekasih dari salah satu korban, yaitu RJ, kata polisi ini. Suprianto juga membeberkan sebelum pembunuhan 5 orang sekaligus. 5 orang nih sekaligus yang dibunuh. Pelaku JND terlebih dahulu mabuk atau mengkonsumsi minuman keras dengan teman-temannya pada hari Senin tanggal 5 bulan 2 ini Februari 2024 malam. Remaja berinisial J, umurnya 16 tahun, di Penajam Pasir Utara ini, PPU Kalimantan Timur ini, juga membunuh sadis. Satu keluarga dibunuh yang merupakan tetangganya. Selain memperkosa anak pertama dalam keluarga tersebut bernama Rizna Jenita Sari, umurnya 17 tahun, pelaku rupanya juga memperkosa ibu korban, Sri Winarsih, umurnya baru muda sangat, 33 tahun. Hal itu terungkap selama proses interogasi polisi kepada pelaku. Selain itu, Bapak Ibu, pemerkosaan terhadap ibu korban juga terungkap dalam rekonstruksi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Februari ini 2024. Lalu ibu korban diperkosa. Dalam reka adegan seperti itu, kata Kasat Reskrim Polres PPU AKP Dian Kusnawan kepada wartawan pada hari Rabu tanggal 7 Februari ini 2024. Selain itu,
Dalam reka adegan juga tergambar bagaimana cara pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban. Pelaku menyadari jika pintu rumah tak terkunci lantaran kepala keluarga korban atau Waluyo sedang keluar rumah. Bayangin, silakan di-share. Jadi setelah dia pulang mabuk itu, dia intip dari jendela. Ya, maksudnya jendela rumah ya, jendela rumah korban. Apakah korban si suami ini ada di rumah atau tidak? Ya, karena tidak ada motor, jadi tidak ada di rumah. Jadi pintu di depannya tidak terkunci, katanya. Ya, lanjut lagi, Bapak Ibu, pelaku lantas masuk dan mematikan seklar lampu. Saat korban Waluyo pulang dan membuka pintu, saat itulah pelaku menghabisi nyawa korban ini. Ya. Jadi dia berhadapan. Korban Waluyo buka pintu. Korban lain sedang posisi tidur, tidak mengetahui. Sementara itu, dari video interogasi pelaku yang beredar, pelaku J membenarkan melakukan pemerkosaan. Ya, jadi pelaku J ini membenarkan melakukan pemerkosaan tersebut terhadap korban Sri Winarsih. Usai melakukan pembacokan terhadap pembacokan terakhir terhadap korban Risna, pelaku kembali ke kamar Sri Winarsih untuk memperkosa jasadnya. Ini setelah meninggal baru diperkosa. Luar biasa sadisnya, Bapak Ibu, ya. Persetubuhan itu. Iya, siapa lebih dulu? Mamanya setelah bunuh Risna. Iya, lalu Risna, iya ujar. Ya, ujar J di hadapan penyidik. Jadi ya, inisial J ini mengakuinya di hadapan penyidik kepolisian ya. Diberitakan sebelumnya, Bapak Ibu, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis satu keluarga ini. Pelaku J ya memperagakan 56 adegan. Hasilnya ya, kita melakukan rekonstruksi ada sebanyak 56 adegan. Namun di beberapa adegan itu tertentu itu ada adegan A, B, C, D. Jadi kalau keseluruhannya lebih dari 56 adegan, kata AKP Dian Kusnawan pada hari Rabu ini tanggal 7 Februari 2024. Rekonstruksi digelar di Mapolres PPU selama 4 jam atau dari pukul 16 waktu Indonesia bagian WITA ya sampai dengan 20 ya atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Rabu 7 ya Februari 2024. Dian mengatakan proses reka adegan berlangsung lama karena dilakukan sangat detail ya. Kenapa lama? Karena kita melakukan rekonstruksi ini sangat detail ya, agar semua tergambar dan mencocokkan keterangan para saksi, keterangan tersangka maupun hasil olah TKP dari pemeriksaan awal, kata polisi. Itulah informasi di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta di malam hari ini, Bapak Ibu ya, dimanapun berada. Lagi-lagi pembunuhan satu keluarga dan dimakamkan di satu liang lahat. Ada sebanyak 5 orang kalau nggak salah tadi ya. Namun sebelum itu ya, kita ulas berita ini sedikit. Saya ingin mengulas berita ini, informasi ini. Setelah melakukan pembunuhan, lalu istrinya diperkosa. Ya, setelah meninggal diperkosa lagi. Apa yang terjadi di lingkungan kita, saudara-saudara kita yang ada di tanah air, sehingga tingkat kriminalitas semakin naik? Dan lalu apa langkah-langkah antisipasi? Ya, apakah rasa persaudaraan ini semakin hari semakin berkurang? Ini yang perlu kita tanyakan ya. Komentar-komentar yang masuk ke line up streaming saya akan bacakan. Bang Roza, Tapan Pesisir hadir, makasih. Bumi Sarujang, Berasih Bana Merata, makasih ya. Bang Aznil Azrika, makasih. Sadis luar biasa hadir Selaut, ujung pesisir selatan Sumatera Barat, makasih ya. Bu Roza, innalillahi wa rajiun ya. Ini pembunuhan sadis sebanyak 5 orang dikuburkan di dalam satu liang lahat dan setelah membunuh dengan sadis diperkosa lagi ya, disetubui badannya sang istri ini. Luar biasa. Bu Roza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah melindungi kita dari kesehatan, amin. Sukses selalu untuk Meratu dan siaran langsung di Radio Ranah Minang, amin ya. Salam kami dari tim ya, khususnya saya sendiri buat kita semua yang ada di
siaran langsung di line up streaming malam hari, sore hari ini. Kalau di Jakarta sih udah hampir maghrib ya. Makasih udah Safril Tanjung juga komentarnya. Bu Roza, Ristal, ya, Peranji Padang hadir ya. Bang Nazruddin Nas masih makasih infonya dari Batam, Kepulauan Riau. Ya, apa kabar Batam? Ya, khususnya Rempang yang masih kita terus ikuti informasinya. Bu S, hukum gantung saja atau hukuman mati? Iya, sebelum melakukan pembunuhan, pelaku ini mengkonsumsi minuman keras, ya, alias ya di luar kesadaran melakukan pembunuhan. Setelah melakukan pembunuhan, ya, dikuburkan dalam satu liang lahat. Ini kejadiannya ya malam-malam juga nih. Hukum gantung, ya, hukum harus ditegakkan. Uni hadirin sekalian, makasih Bu, ya. Selamat petang Min, ya, selamat petang kembali Uni hadirin sekalian dari Pekanbaru. Salam saya buat Uni dan keluarga. Ada Amri, selamat sore, ya, dari Bayang, pesisir selatan. Tadi juga udah ada dari pesisir. Bang Welendra Santi, Uni ya, Bu, dake rumah awak tuh mana tua di Kalimantan. Oh iya, ini informasinya dari Kalimantan, dake rumah ya. Di Kalimantan ya, merantau ya, ya. Kemudian Bu Dominan Dimas, Batam hadir, makasih infonya, semoga sukses. Ya, ini perlu kita sampaikan supaya ini menjadi fokus kita di dalam keluarga agar selalu memperhatikan bagian dari keluarga kita. Apalagi ini pembunuhan satu keluarga yang prosesnya sangat-sangat menyita perhatian banyak orang. Ya, makanya kita sampaikan. Bu Sita Iskandar, dari mana kejadiannya waktu? Dari Kalimantan nih kejadiannya. Kalimantan nih, kebetulan di Kalimantan. Ya, satu keluarga 5 orang langsung dibunuh dan dikuburkan satu liang lahat. Kemudian setelah dibunuh diperkosa lagi. Ya, jenazah diperkosa. Astagfirullahaladzim, Pekanbaru. Ya, Rizal Putra Peliang, makasih ya komentarnya. Ini Samati Guci. Ya, makasih. Assalamualaikum. Tangerang hadir Mak. Ya, di mana Tangerang? Di mana Tangerang? Tangerang de Mande. Ya, Guci suku. Ya, identitas orang Minang itu kan punya suku. Salah satunya Guci. Ya, suku Guci, Caniago, Tanjung, Sekumbang, dan masih banyak yang lain. Di mana lokasinya? Lokasinya di Kalimantan, Bang, di Kalimantan. Dari di Kalimantan Timur, Bang. Di mana lokasinya? Dari Iwan Caniago, Tangerang, kota ada mana? Ya, Tangerang kota. Makasih. Ya, Wan, Dewan. Singgala kasih kode Wan. Ya. Uni Welfra Susanti, Kalimantan Timur. Iya benar nih di Kalimantan Timur nih. Dasar Rizal, Bang, Lubuk Aluang. Hukum mati. Ya perlu kita tegakkan hukum ya. Bang Safre, makasih. Bang Ali, Gunung Salak, Bogor hadir. Gunung Salak ada kayak curug nak. Makasih. Ya, Bang Ari. Dasar Rizal Peliang. Di mana kejadian kuda tua? Ambo Telambe buka radio, Bang. Kejadiannya di Kalimantan, kok. Kalimantan Timur kejadiannya. Satu keluarga dibunuh ya. Ya, dimasukkan ke satu liang lahat dan ya, setelah dibunuh diperkosa. Ya, artinya yang diperkosa ini jenazah. Ya, sudah meninggal. Makasih. Nanti kita akan potong di tagline pembacaan berita sehingga saudara-saudara kita yang lain juga bisa mendengarkan ulang kembali apa yang kami sampaikan di RRM ya. Safrizal makasih ya. Kemudian dari makasih Lubuk Aluang sudah hadir. Damendra Tagita, maaf baru masuk pada Tua Sijunjung hadir. Ya, dari mana pada Tua? Ya, dari Sijunjung ya, Sumatera Barat. Makasih Bang Jamie Martin juga. Tidak baik kerajo tersangka tuh mak. Iya, apalagi sebelum melakukan pembunuhan tuh tersangka atau pelaku ini mengkonsumsi minuman keras. Jadi sangat luar biasa, sadis. Jadi ada beberapa kasus di Kalimantan saya perhatikan ini. Kemarin juga ada pembunuhan keponakan yang dilakukan oleh salah seorang wanita ya atau tantenya dengan sadis juga, iming-iming ingin mencuri emas milik keponakan kalau nggak salah ya. Jadi ini saudara dekat ini di dalam keluarga sendiri kejadian ini. Dan kemarin juga di daerah Jawa Timur juga saya sampaikan itu antara ya pembunuhan itu antara tetangga dan keluarga dekat aja di sebelah rumah. Jadi ini perlu menjadi evaluasi kita pada saat kita bertetangga. Tetangga ini kan kalau menurut saya itu keluarga yang paling dekat dengan kita ya.
di samping keluarga-keluarga lain secara kekerabatan ya. Ya, kalau kita misalnya ada saudara yang kandung terus tempatnya di tempat lain tinggalnya, ini tetangga inilah yang menjadi saudara prioritas yang akan mengetahui ya, lebih mengerti, lebih paham lah bagaimana keadaan dan kondisi kita ya. Bang Usman Makadang makasih, Bang Ari Saputra Gunung Retak Aden ya. Dan Cilengsi Aden Matua ya. Naendra makasih. Ndak baik ke radionya dong. Iyo dari banyak dari Malaysia, dari Lampung hadir, dari Lampung. Bang Zul makasih dari Lampung ya. Dari Kailahang. Ajaib dulu baru hukum mati. Ya seharusnya begitu ya. Hukum mati. Bang Kailahang makasih, Bang Joni Kalsel monitor ya Kalimantan Selatan tadi juga saya sampaikan. Bang Junedi ya. Boleh Suguci, ini kejadiannya di Kalimantan daerah Mano, dah Hulu Penajam, Pasir Utara. Ya, Kalimantan Timur. Penajam ini daerahnya Kalimantan Timur ini, ya. Kalimantan Timur ini kalau nggak salah seingat saya ini dekat dengan Pontianak ya, Kalimantan Timur ya. Ya. Ini kalau nggak salah Kalimantan Timur ini ibu kotanya daerah Kalimantan Timur Pontianak ya. Mohon maaf sekali lagi kalau salah. Nilai kalang ya. Assalamualaikum Datuk, selamat sore. Meninjau hadir. Ya, innalillah. Ya, meninjau. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kita yang ada di ranah Minang ya. Jika ada yang masih di tanah rantau silahkan untuk berkomentar karena ini saat yang paling baik untuk berkomentar ya. Pada saat saya siaran langsung, nanti pada saat offline mohon maaf jika ada komentar-komentar yang tidak bisa kami respon ya. Selagi siaran langsung, hidupkan notifikasi siaran langsung. Notifikasi ini pemberitahuan kalau bahasa kita. Karena pemberitahuan. Jadi nanti langsung bisa kelihatan di beranda, ya, terlihat di pemberitahuan. Klik Radio Ranah Minang siaran langsung. Ya. Makasih. Di seputar Purwokerto, rumah makan Mande Kandong, ya, rumah makan atau masakan Padang yang ada. Kemudian juga untuk Uni Erni yang ada di Kute Bali. Makasih. Dari Son, pesisir hadir, maaf ya. Pesisir Selatan, ya, Kapujan, Kapencong, Kubang, Kambang Lengayang, ya. Makasih sekali lagi Bang Adison. Sampai ke Painan Indrapuro. Pokoknya saudara-saudara kita yang ada di pesisir Selatan, Bang Jimmy, Talago Juo nan kanakan. Talago Juo lah kanakan. Ya, kita nan diranah dari pergaulan nan habis itu. Ya. Jadi akibat dari pergaulan yang saya kira ini perlu dievaluasi bertetangga nih, ya. Bang Iwan, makasih Dewan. Ya, Pontianak, ya, Kalbar. Mana tua? Open aja, oh, betul. Jadi enggak tuh. Jadi kok betul kan lah kok iya. Jadi kalau merosot ke bawah, awaknya kontrol lah. Pontianak Kalimantan Barat ya. Jadi Penajam ini Kalimantan Timur, ya. Di mana videonya? Ini serang langsung. Nah, Pak Dorter, ya. Nanti di cross check aja di media lain, cari visualnya di YouTube. Yang jelas informasi ini bukan hoax, ya. Rasa Datuk Gampo, makasih angku, ya, Gempo Alam, Datuk Gampo Alam dari mana ya? Dari mana angku Datuk? Makasih angku, ya, angku Datuk. Bang Boyang, mat sore. Nah, kabar hadir jo rantau Minang. Ya. Makasih. Dah Boyang, ya, Emar, ya, oke. Mana saudara Kampo Solo hadir. Solo, ya, Solo di kaki Gunung Talang, ya, Solo Selatan dan masih banyak daerah-daerah yang ada. Cupak, Talang, Sukarami, ya, Gugua. Masih banyak. Makasih dari Dison, angku Kampo, angku Datua, makasih angku Datua. Ya, Bardison Indropuro, Bang, ya. Ini juga ada Pak Zul di sini, RRM Pro 2 Jakarta bersama kita di studio RRM. Menjal game, makasih. Salam dari Papua sana. Ya. Ingat Papua. Pelana Kampang. Nama Seralujang, makasih. Dake IKN Mama Tua. Yo, oh dake IKN. Ya, ibu kota Nusantara tuh. Oh iya. Makasih. Misal Ujang, ya, salam kami buat Uda dan keluarga, Bu Ria doang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, orang mah meninggal tuh, ya, orang Kalimantan yang jelas ini informasi bukan dari ranah Minang karena akhir-akhir ini informasi dari Sumatera Barat agak minim kita infokan. Bang Dison, kini Ambo di Padang, bawa travel, weh mantap, sukses, lelok di jalan, hati-hati, deh, Mangacung Utara, RBT, Samarinda hadir, Samarinda
masih Kalimantan kan. Ya, sekali lagi itulah informasi di Radio Ranah Minang. Nanti silakan untuk diputarkan ulang karena kita akan potong ya visual ini di tagline pembacaan berita. Mudah-mudahan nanti bisa lebih dipahami ya. Dan jika informasi ini ada manfaatnya agar saudara kita lebih berhati-hati dalam bagaimana berlingkungan, bertetangga, ada manfaatnya ini. Setiap informasi yang kita sajikan ada manfaatnya. Share-lah sebanyak-banyaknya. Ikuti kami. Kritik saran silahkan dikirimkan melalui inbox dan WhatsApp. Dan link tautan juga ada di sini. Jika ada yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp kami di Radio Ranah Minang. Ya. Bang Acong, makasih. Samarinda, Bang Salmet Gadot, Ambo dari Payakumbuh, Gadis Cencen, Payakumbuh, ya. Timbarau, Tanjung Pati, Alaban, Setuju, Lampasi, Taeh, Kota Baru, Simalonggang, Suliki, Mudia, dan masih banyak daerah-daerah yang ada di Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh dan sekitarnya, Batu Sangkar, ya, Luhak Tanah Datar dan sekitarnya, ya, 5 Kaum, Simpang Kiambang, Pincuran 7, Perak Jua, Sigarungguang, ya, Kota Panjang, Situmbuk, Selakuk, Selabuk, Semanik, Sungai Tarap, Sungayang, ya, Selimpawang, Tabai Patah, Tanjung Barulak, Tanjung Alam, Piladang, Baso, ya, Kasikonyo, arah ke bawah, Bukit Gombak, Pekaryang, Sarwaso, Padang Gantiang. Terima kasih. Sana kita yang ada di Batu Sangkar dan sekitarnya, ya. Kemudian Ombilin juga di pinggiran Danau Singkara, Unigadi Caniago, pinggiran Danau Singkara, dari Val juga, ya, dari Setumbuak. Kemudian yang ada di daerah Solo Kota, Solo Selatan masih banyak, Kota Padang, ya. Jadi Pariaman sekali lagi, Siasapa, Cincin, Lubuk Aluang, Bawah Kamba, Sungai Sari, Singguliang, Parik Melintang, Kayu Tanam, ya, Tandike, Pertamuan, Tanjung Alai, Ulakan, Kampung Dalam, Ulu Banda, Sikapak, ya, Mbosapo, Tiku, Batu Basah, Gasan, Bawan, Awa Melintang, Sungai Garinggiang, ya, pokoknya sukses selalu. Dusun Damas Raya juga yang ada di Sejunjuang dan sekitarnya, Damas Raya, ya, mulai dari Sungai Dare, pokoknya Kota Baru juga, daerah Damas Raya sangat luas ya, Sejunjuang, Soalunto. Terima kasih. Itulah informasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman, kekeliruan dalam channel langsung di petang hari ini. Sukses untuk kita bersama Bapak Ibu Dauni Mama kami Indo Bakuna Pisang. Epa besan putih-putih bungsu. Urang mudo cadia pandai nenek mama anak juga menakan. Urang semando bundo kanduang ada di dalam. Majulah Radio Ranah Minang RRM 1 dan 2 Jakarta. Jayalah Minangkabau. Kita minangkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.